Jadi gue membiarkan konten itu menjelaskan dirinya sendiri. Tapi maksud gue, di konten itu kan sangat terlihat jelas bahwa memang Mas Gibran kan nggak masalah dengan hal tersebut. Tapi kan ada orang yang mengatasnamakan beliau, mengatakan bahwa beliau bermasalah gitu. Nah, tapi kan saat beliau bilang nggak bermasalah, ya berarti kan ya kita tinggal mau percaya siapa nih? Mas Gibrannya atau orang yang mengatasnamakan beliau gitu. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Kalau dari konten itu dan gue ketemu langsung sih, emang beliau sih ngomong sama kita sih dia nggak masalah. Dan kenapa ini penting buat gue dan Muslim? Karena kalau misalnya konteksnya mens rea ya, kalau nanti mens rea atau special show kayak gitu dimasalahin, yang kena bukan cuma Panji loh. Gue kan di skena yang sama. Dia pasti luar biasa cerdas gitu. Dia memang orangnya di atas rata-rata. Pasti beliau punya alasan yang kuat dan punya legal standing yang kuat. Makanya dia berani taruh di Netflix gitu. Dan gue rasa sih dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia bilang ya. Jadi kita sih nggak harus khawatir gitu. Dan udah banyak kok tokoh-tokoh yang dia sebut kayak misalnya KDM. KDM kan juga nggak masalah kan. Udah lihat kan statement beliau. Ngasih respon nih. Iya, responnya juga elegan, positif. Dia bilang kayak lucu sekali. Tapi Mas Panji coba jalan sekali-sekali ke sini lihat saya ini konten itu. Tapi kan maksud gue friendly gitu. Kalau memang kita yakin sistem ini kekurangan orang pinter, kalau ada orang pinter masuk ya kita dukung lah. Nanti kalau misalnya orang pinter yang mau masuk ke sini kita omelin, ya mereka pilihnya keluarganya lagi gimana? Maksud gue gini, dengan segala kekurangannya udah mending loh. Kayaknya dia bisa, ayo kita masuk gitu. Apakah masyarakat atau Bang Coki ini yakin Sabrang memahami posisi dan tugasnya tersebut? Cuman waktu yang bisa menjawab. Coki Pardede, terima kasih banyak sudah datang kembali di Ngaji Rasul. Terima kasih selalu diundang loh. Terima kasih. Sebuah kehormatan lah ya Ci ya. Iya. Walaupun saya dengar tadi kita ngobrol off air, katanya setiap saya tapping di sini hilang terus ya Ci. Enggak lah. Jangan-jangan pertanda alam itu Mas. Akhir-akhir ini tuh sih, aku tuh ketemu banyak anak-anak muda ya, khususnya yang di circle lah ya. Udah seneng nonton Coki itu ternyata bukan dari kontennya apa kalau nonton Coki itu. Karena lebih tertarik dari sisi personalnya aja, yang unik. Tubuhnya full tato, tapi pikirannya kayak gitu kan. Mencerahkan banyak orang gitu. Jadi beliau itu kayak semacam nonton orang itu jangan lihat dari physically-nya. Don't just by cover. Nah, jadi terima kasih lah kepada mamanya Coki yang telah melahirkan dan tidak menyerah membersamai Coki karena terbukti sampai sekarang mencerahkan banyak orang gitu kan. Tapi by the way kemarin Coki habis ketemu sama Mas Gibran. Iya. Sama Tretan ya. Iya. Ini pandangan sebagai seorang komedian dan warga biasa gitu, bukan sebagai pendukung atau pembenci barangkali. Apa sih kelebihan dan kekurangan Mas Gibran sebagai wapres gitu ya? Tapi nggak perlu dikasih skor ya? Iya. Iya. Kalau gua ya, sebenarnya yang paling pas untuk menilai kekurangan beliau dalam kapasitasnya menjadi seorang wapres, itu kan udah ada mekanismenya sebenarnya. Ya, udah ada mekanismenya, entah survei atau entah apapun gitu. Jadi sebenarnya kita bisa merujuk ke situ aja gitu. Dan gua rasa opini gue mengenai kekurangan beliau misalnya sebagai wapres juga pasti nggak akan jauh beda dengan opini masyarakat gitu. Dalam konteks, apalagi kalau misalnya itu diterjemahkan ke dalam survei yang memang basisnya data atau apapun itulah ya. Tapi kalau gue ngelihatnya dari Mas Gibran nih, kayaknya Mas Gibran ini adalah sosok pertama yang bikin posisi wakil presiden itu jadi penting.
Karena kayaknya sebelumnya nggak ada yang membicarakan posisi wakil presiden. Bener nggak sih? Sorry, karena saya memang orang bodoh ya. Saya aja lupa loh. Zaman Pak SBY itu wakilnya siapa saya lupa. Karena saya bodoh. Iya. Bukan karena apa, karena saya bodoh gitu. Tapi the point adalah, cuman di era beliau, posisi nomor 2 ini menjadi sebegitu penting. Iya bener tuh Bang. Dulu kayaknya orang, ya sudah lah ya, kayak posisi kedua ini ya hanya menjadi posisi kedua gitu. Pelengkap gitu. Hanya menjadi posisi pelengkap. Tapi setidak-tidaknya kita bisa belajar bahwa ternyata sekarang posisi yang dulu kita anggap hanya pelengkap, ternyata memang ada bobotnya gitu. Secara posisi ya maksudnya. Kita ngomong mengenai konteks posisi. Secara posisi. Iya, secara posisi itu ada bobotnya gitu. Dan terakhir kali ya, mungkin ini menurut gua ya, mungkin gua bisa salah juga, tapi terakhir kali wakil yang dibicarakan sebanyak ini mungkin Bung Hatta. Bener nggak sih gua? Iya betul. Sisanya kan iya. Tapi bobotnya bukan karena posisi aja kalau itu ya. Ya, itu kan karena memang dia juga founding father. Jadi mau nggak mau pasti akan ada dalam conversation kita sebagai apa namanya? Kalau kita ngomong Indonesia pasti itu tidak lepas kita akan membicarakan Bung Hatta karena kan beliau memang adalah founding fathers gitu. Tapi ya karena sekarang Mas Gibran tuh jadi buah bibir banyak orang, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang biasa aja, ada yang nggak peduli bahkan kan. Itu jadi buah bibir. Dan kalau sistemnya demokrasi, currency yang paling baik di demokrasi itu adalah diomongin sebenarnya. Karena demokrasi kan permainan dipilih by vote. Karena kalau kan sekarang kan kita selalu dihadapkan, ini gue pengen kita supaya kita bisa melihat ini ya, supaya kita bisa melihat kenyataan yang ada. Gue kan juga termasuk orang yang menginginkan siapapun yang ada di posisi kepemimpinan itu punya kapabilitas yang cocok ada di sana. Itu kan harapan kita semua. Iya betul. Semua, mau lo kubu apapun, gue rasa harapannya adalah siapapun yang ada di posisi tertentu itu punya kapabilitas untuk melakukan itu. Oke. Cuman kan di satu sisi juga kita harus paham bahwa permainan yang kita sepakati bersama sebagai satu bangsa adalah demokrasi. Dan kalau kita berbicara mengenai demokrasi, itu kan dari pilihan terbanyak. Sehingga currency dalam demokrasi itu adalah bagaimana kita bisa memenangkan atau meyakinkan banyak orang bahwa dia adalah orang yang tepat. Punya kemampuan untuk meyakinkan banyak orang dan punya kemampuan untuk running posisi tersebut, kadang itu nggak berbanding lurus. Karena kalau misalnya kita mau jujur-jujuran, kalau emang kita pengen yang punya kapabilitas dari awal pilih presiden, cerdas cermatanya nggak sih? Ya kan? Bikin aja misalnya calon 1, calon 2, calon 3, kuis aja udah. Kasih kuesioner ya. Iya, kuis aja. Nah, by point dipilih aja by point itu. Maksudnya by point ada jurinya yang memang guru besar atau apa, yang memang bisa dipastikan netralitasnya atau apa, yang which is juga mau kita bikin jurinya nih senetral apapun, tetap aja kan ada orang yang merasa kayak, kayaknya tidak netral deh. Benar. Gimana susah, Cuk. Gue juga bingung dah. Yang penting, ya, kalau misalnya ditanya lagi, balik lagi ke pertanyaannya, kelebihan dan kekurangannya, menurut gue, beliau tahu caranya berdemokrasi dalam konteks dia tahu apa yang harus dia mainin supaya dia bisa dapat end game-nya. Dan menurut gua pada akhirnya kan masalahnya kan sistemnya kita demokrasi. Iya. Donald Trump juga, misalnya kita berbicara mengenai Donald Trump, apakah gua banyak sepakat sama kebijakannya? Ya kita bisa berdebat semalaman gitu. Tapi satu hal yang harus gua akui dari Donald Trump, dia tahu caranya menang. Buktinya menang tuh. Betul. Pinter memainkan ya. Iya, ya mau gimana dong, susah juga kita mau bilang apa. Tapi waktu Coki tanya gitu ya, beneran dia nggak sakit hati, diolok-olok secara komedi politik, misalnya Mens Rea kemarin tuh beneran nggak sakit hati? Gini, menurut gua yang harus dilihat adalah kenapa konten itu dibuat.
itu untuk kepentingan Mas Gibran atau kepentingan gue dan Muslim? Itu aja dulu dilihatnya. Menurut gue, konten itu dibuat kepentingannya lebih banyak buat gue dan Muslim sih sebenarnya. Kepentingannya itu lebih banyak buat gue dan Muslim. Kenapa? Karena begini. Sebenarnya kan konten itu kan bisa dilihat jelas ya, ada di YouTube, ada dimanapun gitu. Jadi gue membiarkan konten itu menjelaskan dirinya sendiri. Tapi maksud gue, di konten itu kan sangat terlihat jelas bahwa memang Mas Gibran kan nggak masalah dengan hal tersebut. Tapi kan ada orang yang mengatasnamakan beliau, mengatakan bahwa beliau bermasalah gitu. Nah tapi kan saat beliau bilang nggak bermasalah, ya berarti kan ya kita tinggal mau percaya siapa nih? Mas Gibrannya atau orang yang mengatasnamakan beliau gitu. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Kalau dari konten itu dan gue ketemu langsung sih, emang beliau sih ngomong sama kita sih dia nggak masalah. Dan kenapa ini penting buat gue dan Muslim? Karena kalau misalnya konteksnya mensrea ya, kalau nanti mensrea atau special show kayak gitu dimasalahin, yang kena bukan cuma Panji loh. Gue kan di skena yang sama. Jadi kan gue di skena yang sama. Jadi sebenarnya yang sangat terbantu sama konten itu menurut gue bukan Mas Gibran. Tapi sebenarnya gue dan Tretan Muslim yang memang bekerja di industri seni yang ingin meredam orang-orang yang memang tidak nyaman dengan skena itu. Karena kalau misalnya mensreanya kena, berarti kan siapapun yang ada di skena itu kan bisa kena. Dan yang paling dekat di skena itu kan ya gue dan Tretan Muslim. Karena kan kita sama-sama pekerja seni gitu. Jadi kalau misalnya ya itu penilaian orang ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang nanya, itu maksudnya untuk bagus-bagusin Gibran kan? Malah sebenarnya yang paling ketolong tuh gua dan Muslim dan semua komedian lain gitu. Karena akhirnya orang yang mengatasnamakan beliau jadi terlihat kurang elok. Karena beliaunya sendiri enggak kenapa-napa gitu. Jadi kan keabsahan, tanda kutip ya, keabsahan laporan yang ditaruh ke pihak-pihak yang bersangkutan kan jadi kayak ya orang dia nggak masalah, kenapa lu yang bermasalah gitu? Maksud gue jadi bingung gitu. Iya. Kenapa kita tersinggung untuk orang lain sih? Apakah memang benar-benar nggak bermasalah atau memang dia menganggap dirinya nggak ada masalah nih? Itu cuma di depan layar atau di belakang layar beda lagi? Nah permasalahannya, lu harus tahu juga, walau bagaimanapun Mas Gibran manusia ya. Yang namanya manusia kan pasti ada emosinya. Iya. Cuman, Punya keluarga, punya anak, gitu punya ya. anak dan yang lain-lain. Benar. Tapi gua rasa gini. Tapi gua rasa pasti beliau tahu dia menjawab statement itu kapasitasnya sebagai apa. Betul. Ya kalau misalnya, dan gua rasa apapun penilaian kita sama beliau ya, beliau tahu implikasi statementnya itu akan menimbulkan efek apa. Elektabilitas dan lain sebagainya. Iya, dan gitu gua rasa dia juga tahu kapasitasnya sebagai orang nomor 2 di Indonesia, dia harus menjawab itu dengan bijak. Gitu. Sehingga pada akhirnya jawaban dia jadi lebih besar daripada perasaannya. Betul. Makanya kadang tuh gue juga pertanyaan ini kan sebenarnya pertanyaan orang kan, bukan pertanyaan teman-teman juga gitu. Pertanyaan orang kayak, tapi aslinya dia gimana gitu. Sekarang nih masalahnya bukan aslinya. Masalahnya dia di posisi yang itu, sebagai orang dengan posisi itu harusnya dia menjawabnya seperti apa kan. Itu yang kita inginkan gitu. Makanya jadi pemimpin kan dalam tanda kutip kan susah. Karena kalau ngikutin apa yang kita mau kan, misalnya contoh, kalau misal, itu makanya gue nggak akan pernah bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena kalau ngikutin maunya gue, misalnya kita pengen menyelesaikan banjir gitu misalnya. Kan ada tindakan-tindakan kayak misalnya kita menggusur tempat-tempat tertentu atau apa. Itu kan maunya gua. Ada yang harus dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Tapi kan itu kan Coki Pardede yang ngomong. Tapi kalau Coki Pardede sebagai pemimpin, bisa nggak sih gua ngomong kayak kan nggak mungkin. Karena kan pemimpin kan harus memfasilitasi sebanyak mungkin kepentingan kan. Itu makanya menurut gua, pada akhirnya politisi, ini menurut definisi gua, yang lain boleh nggak setuju. Tapi menurut gua, pada akhirnya politisi, itu adalah negosiator yang ulung. Karena berpolitik itu adalah bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi banyak kepentingan supaya negara ini bisa berjalan. Jadi sebenarnya politisi itu menurut gue adalah negosiator yang ulung dan seorang pelobi yang ulung sebenarnya. Itu makanya setiap politisi pasti punya staf ahli. Staf ahli itu tugasnya yang mikirin, menerjemahkan, misalnya contoh, di kota ini, misalnya ini satu kota atau satu negara,
ada value-nya A, ada value-nya B, ada value-nya C, ada value-nya D. Nah, pasti sebagai pemimpin kan dia harus mencoba memfasilitasi value-value ini dong, ya kan? Harus mencoba memfasilitasi value ini. Nah, dia bernegosiasi lah. Gimana caranya biar orang yang punya value ini, yang punya value ini, yang punya value ini, dan punya value ini bisa tetap enak, walaupun mereka semuanya sama-sama saling ngalah. Jadi nanti kita gini deh. Misalnya udah dapat nih kesepakatannya A misalnya. Ya dia ngomong ke tim staff susnya. Gue udah ngomong nih sama orang-orang ini. Jadi supaya kita semua bisa jalan dan semuanya legowo, kesepakatannya A. Nah, lu kan semua orang-orang pinter nih. Coba dong terjemahin ke dalam bahasa konkretnya gimana caranya biar keputusan ini jadi program yang konkret gitu. Tapi Cok, kalau mungkin boleh tanya ya, batas antara kritik dan body shaming itu sebenarnya di mana dan masih relevankah ketika kemudian tubuh atau fisik tokoh politik itu jadi bahan olok-olok gitu? Nah, kalau misalnya, itu menarik nih. Ini jawabannya banyak sebenarnya. Ini jawabannya banyak, tergantung. Kalau kita berbicara mengenai komedinya, kita bicara mengenai pure komedi. Sebenarnya batas komedi nggak ada sebenarnya. Kalau kita batas mengenai komedinya top ya. Sama seperti kepercayaan, komedi itu mazhabnya banyak. Ada mazhab komedi yang mengatakan kita nggak boleh punching down. Kita bolehnya pancingnya ke atas. Kita nggak boleh ngatain ke bawah, kita nggak boleh ngatain ke atas. Ada mazhab yang percaya itu. Ada mazhab yang ya semuanya sah-sah aja. Lu mau pancing ke atas, mau pancing ke bawah, semuanya sah-sah aja. Sebenarnya itu balik lagi ke kita pengikut mazhab yang mana gitu. Tapi menarik mengenai body shaming dan kritik. Sebenarnya kan body shaming dan kritik kan itu udah dua hal yang berbeda ya. Kalau kritik kan sebenarnya ya kita mengkritik kan. Yeah. Kalau body shaming kan berarti kita ya menghina ya. Dan kita nggak usah ngomong politisi deh sebenarnya. Keluarga kita aja dah, kita nggak usah ngomong politisi. Siapa sih yang mau keluarga ini? Iya benar. Kita nggak usah ngomong presiden deh. Siapa yang ngomongnya? Nah, menurut gua, ya tinggal dibuktiin aja. Maksud gua kayak saat materinya keluar, misalnya ada yang merasa itu adalah hinaan, ya tinggal dibuktiin aja itu hinaan atau kritik. Kan udah gampang sebenarnya. Iya, dan ranah pembuktiannya kan ya di pengadilan. Ya udah kan gampang gitu. Dan kalau misalnya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang diomongin sih ya silakan. Tapi kalau gua sampai saat ini yakin bahwa kalau misalnya konteksnya ke Bang Panji cerdas lah. Dia tahu bagaimana caranya menempatkan dirinya dan gue rasa nothing personal kok. Bang Panji juga nothing personal ke orang-orang yang dia sebut. Masalahnya kan orang-orang yang dia sebut kan juga tokoh masyarakat yang memang selalu jadi top of mind. Jadi nggak bisa dihindari juga kalau mereka disebut gitu sih kalau menurut gue. Karena kalau misalnya itu dianggap sebagai suatu kesalahan gitu ya, yang selama ini itu justru jadi kebal kritik itu kayak apa ya, atribut-atribut yang dianggap suci, tanah suci, gitu kan ya, gelar tokoh-tokoh gitu. Gimana pandangan Coki itu? Nah kalau menurut gua mempertanyakan kekudusan sesuatu, mempertanyakan keagungan sesuatu itu berbeda dengan menghina sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Kalau mempertanyakan sesuatu tuh misalnya contoh sosok ini dianggap misalnya sempurna oleh masyarakat misalnya. Dari segi akhlak, dari segi apa gitu, dia sempurna. Terus ada yang nggak setuju. Kenapa dia sempurna? Dia sama-sama makan nasi, kalau sama-sama manusia apa bedanya? Emang kenapa? Nah itu kan itu beda dong. Maksud gue itu kan mempertanyakan. Karena kan kalau yang gue paham, kalau dia mengklaim dia harus membuktikan. Dan kalau ada orang yang nggak setuju ya tinggal ya kenapa? Kok dia sempurna emang? Apa sih yang bikin dia sempurna? Gitu. Orang dia begini gitu loh maksud gua. Nah, tapi kalau misalnya menghina tuh ya misalnya jelek lu, udah terus kita tinggal. Lu paham gak sih maksud gua? Ya misalnya kayak gini.
jelek lu, udah habis itu kita tinggal terus, "Lah, apa anjing, kenapa?" Atau yang biasanya ada intro, gila lu Ndro. Iya, itu pun pasti ada konteksnya kan. konteksnya. Ada konteksnya, misalnya contoh teman-temannya misalnya makan di meja, tiba-tiba dia makan di atas genteng misalnya. Dan berdasarkan konteks itu jadi lucu kan. Gila lu gitu ya, udah gila gitu. Tapi maksud gue tapi sebenarnya semuanya di kemampuan kita menjabarkan konteks sih sebenarnya. Makanya untuk menilai sesuatu tuh kita nggak bisa abstrak, kita harus tahu dulu konkretnya gimana. Misalnya ada kalimatnya panjang di segini, tak 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 tak, tak. Ya udah tinggal kita perhatiin aja nih kalimat yang panjang segini, ini maksud arahnya kemana gitu. Ini masuknya mengkritik atau menghina gitu. Kalau misalnya si pembuat kalimatnya nggak tahu nih masuknya mengkritik atau menghina, dia sendiri juga ragu, ya acara off air aja. Ya daripada lo ngerti kan maksud? Ya daripada dia juga membebani dirinya untuk menjelaskan sesuatu yang dia juga ragu gitu. Ngerti gak sih maksud gua? Maksud gua kan ya kecuali dia memang sudah benar-benar yakin bahwa memang ini ada legal standing-nya, ada alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa ini adalah kritik. Baru dia taruh di, dan gue yakin kalau konteksnya kita mau tarik ke Bang Panji, gue yakin Bang Panji punya alasan yang kuat. Makanya dia bisa dengan yakin, kan gini, Bang Panji juga punya perusahaan, Bang Panji juga orang cerdas, Bang Panji juga bukan, dia pasti orang cerdas lah, bisa jual 10.000 tiket itu gila banget loh. Dia pasti luar biasa cerdas gitu, dia memang orangnya di atas rata-rata. Pasti beliau punya alasan yang kuat dan punya legal standing yang kuat, makanya dia berani taruh di Netflix gitu. Dan gue rasa sih dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia bilang ya, jadi kita sih nggak harus khawatir gitu. Dan udah banyak kok tokoh-tokoh yang dia sebut, kayak misalnya KDM kan juga nggak masalah kan. Iya. Udah lihat kan statement Justru beliau. ngasih respon nih. Iya, responnya juga elegan, positif. Dia bilang kayak, lucu sekali. Tapi Mas Panji coba jalan sekali-sekali ke sini, lihat saya ini konten itu. Tapi kan maksud gua friendly gitu. Dharma Pongrekun juga responnya bagus juga. Dharma Pongrekun Biasa juga aja. responnya bagus gitu. Mas Gibran juga nggak masalah. Nah makanya gue bingung yang mengklaim saya tersinggung atas nama tokoh ini. Loh, kok Anda lebih tokoh daripada tokoh ini? Ngerti nggak sih maksud gue? Masalahnya orang yang disebut aja biasa aja gitu loh maksud gue. Iya. Setidaknya di depan kamera ya. Dan kita harus ingat juga kalau misalnya kita di depan kamera terus kita bilang kayak, lah itu kan di depan kamera, aslinya siapa tahu aja dia tersinggung. Lah malah kalau dia aslinya tersinggung, gini, tersinggung itu kan adalah output natural dari, itu kan reaksi. Tersinggung tuh hampir mirip kayak ketawa. Misalnya ada statement A. Ya kemungkinan reaksi dari statement itu ya dua. Kalau nggak tersinggung ya ketawa. Ya kalau misalnya kita tersinggung, tinggal output setelahnya tuh bagaimana. Begitu kan? Dan menurut gua, orang-orang seperti Dharma Pongrekun, orang-orang seperti KDM, mungkin ada tersinggungnya. Tapi dia tidak membiarkan perasaannya yang berbicara dan mengambil alih rasionalitasnya. Karena dia berbicara atas karena posisinya gitu. Jadi iya, memilih bijaksana. Masa orang udah memilih bijaksana kita paksa-paksa, tapi aslinya nggak gitu dong. Aslinya tersinggung dong. Anjir, itu parah banget cuy menurut gua. Loh, maksud gua giliran dia bener kita salah-salahin. Kamu berarti yang bermasalah. Iya, maksudnya lo gimana sih maksud gue? Jadi maunya tersinggung, maunya gimana? Bahkan yang bikin jokes pun kan juga tujuannya kan bukan supaya dia tersinggung, supaya dia juga terhibur. Sebenarnya kan gitu. Cuman kebetulan memang ya disebut aja namanya gitu kalau menurut gue. Nah, sekarang yang jadi persoalan itu kan gini ya. Ketika kemudian banyak komedian yang memberikan kritik dalam konteks politik itu kan Iya. karena banyak sekali perilaku behavior pejabat-pejabat Iya. kita gitu ya. Iya. Di berbagai macam elemen lah ya. Mau legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya gitu. Iya. Itu kan mungkin salah satu penyebab karena orang baik, orang yang punya skill, orang yang pinter selama ini tidak mau terjun ke sistem. Iya. Nah, ketika ada orang yang punya kapabilitas terjun ke sistem, itu justru sekarang dicaci maki, dihina. Sebut saja misalnya kayak Sabrang gitu, yang ditunjuk jadi tenaga ahli. Dia tuh dapat emang banyak yang nggak suka ya waktu dia masuk ya. Banyak banget. Oh. Banyak banget. Kemarin direspon sama Mas Sabrang sampai 1 jaman gitu. Tanggapan Coki gimana sih terkait dengan hal itu? Kalau menurut gua ya, kalau memang kita yakin sistem ini kekurangan orang pinter, kalau ada orang pinter masuk ya kita dukung lah.
Nanti kalau misalnya orang pinter yang mau masuk ke sini kita omelin, ya mereka pilihnya keluarganya lagi gimana? Maksud gua maksud gua gini, dengan segala kekurangannya udah mending loh. Kayaknya dia bisa, ayo kita masuk gitu. Apakah masyarakat atau Bang Coki ini yakin Sabrang memahami posisi dan tugasnya tersebut? Cuman waktu yang bisa menjawab. Karena masyarakat kan taunya dia musisi dan Ya. sebagainya gitu. Menurut gue cuman waktu yang bisa menjawab sih. Loh, tukang kayu aja menang terus gimana? Cuman waktu yang bisa menjawab, cu. Iya dong, lo gimana? Kalau kita mau pakai dasar kayak gitu gimana? Tukang kayu aja bisa jadi raja ya. Iya, lo gimana? Susah juga kan? Ngerti gak sih maksud gue? Ya susah. Menurut gue jahat lah. Terlalu cepat kita menilai beliau. Betul. Terlalu prematur mungkin. Terlalu prematur. Harus dikasih kesempatan. Oke. Harus dikasih kesempatan, nggak bisa. Dan gue yakin orang pinter mah pinter aja ya. Ngerti nggak sih maksud gue? Orang pinter pas gini lah, Mas Sabrang itu kan pinter banget. Nggak mungkin tiba-tiba, pasti kan prosesnya panjang juga Bener. sampai dia mengambil tersebut kan Mau panjang. menerima kan itu panjang. ya. Belum lagi mungkin ada journey spiritual yang dia lakukan dulu. Apa mungkin dia, saya tidak tahu ya, apa mungkin dia bawa dalam doa dulu, atau apapun sampai akhirnya keputusannya dia mengambil gitu. Ya kita kasih kesempatan lah, maksud gua. Karena ya orang yang dan kalau dengan logika yang sama kan, orang yang dari background yang sama juga, misalnya dia apa, sekolahnya apa, kan banyak juga yang pada akhirnya nggak bagus juga kan kerjanya kan. Ya kan gitu. Jadi ya susah lah menurut gua terlalu prematur buat kita untuk menilai menilai. Pak Mahfud itu sempat jadi ini loh. Dulu kan Pak Mahfud itu, tolong saya dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi waktu zamannya Pak Gus Dur itu kan Pak Mahfud juga pernah jadi Menteri Pertahanan deh kalau nggak salah. Benar nggak? Padahal nggak sesuai sama Nggak sesuai. Nggak sesuai. Tapi kan nggak ada yang berani bilang Pak Mahfud jelek kan maksud gue. Enggak, menurut gue waktu deh. Waktu. Dan Sabrang itu kemarin memberikan tanggapannya itu kayak ngajarin pemerintah gini loh caranya jawab kritik dari masyarakat itu gitu. Dan itu keren banget. Ada 4 konsep yang ditawarkan, teman-teman bisa tonton sendiri. Iya videonya betul. nanti. Nah, bukannya harusnya kita menjadi lebih tenang ya? Orang seperti itu ada di sana ya. Harusnya kan begitu kan? Ya kita tenang dong. Malah jangan-jangan ini bodohnya saya ya. Tapi jangan-jangan yang kita anggap di sana isinya orang kurang, karena yang orang pintar yang besar kita alang-alangin. Jangan-jangan gara-gara itu. Iya. Giliran misalnya kita ada orang-orang pintar nih gergetan, harusnya nggak gitu tuh. Udah gue mau ke sana. Kok lo ke sana? Lo jadi bagian orang. Ya gimana? Yang sana juga akhirnya karena nggak ada yang mau masuk, akhirnya ya siap. Ya udah bapak aja deh. Ya udah bapak. Misalnya ada tukang, ya misalnya ini hiperbola ya. Misalnya ada tukang, kamu apa? Tukang martabak? Mau kerja? Yaudah ya sini. Gak ada yang mau ini di sini. Ya gimana? Susah juga. Malah ini sebuah penyegaran gak sih di tengah-tengah kalau misalnya kita menganggap di tengah-tengah banyaknya KKN ya mungkin relasi keluarga atau apa, di tengah-tengah itu ada orang yang bagus tiba-tiba ada di sana. Makanya sebenarnya kalau kita, makanya susahnya tuh gitu. Politik tuh nggak hitam putih. Politik itu bukan berarti kalau kamu nggak di sini, kamu bukan bagianku. Nggak gitu, Cok. Nggak gitu. Susah juga. Maksud gue kayak, sekarang kan walaupun kita nggak suka dengan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang ada di sana itu merepresentasikan kita di mata internasional loh. Ya, jadi sebisa-bisa mungkin kalau ada orang yang bagus ke sana, ya udah deh kamu ke sana dah, gitu kan. Ya gimana, susah juga. Kita kasih waktu Mas Sabrang untuk bereksperimen gitu ya. Iya. Oke.